Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat kayaknya. Harus kasih pantun dikit ya. Ke pasar induk beli tomat. Yang jual Bang Ahmad. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umuri yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Nurul Ilmi Bapak Haji Iwan, yang kami hormati Ketua DKM Ustadz Robiuddin dari Al-Khair yang belum hadir, namun beliau insya Allah akan hadir. Yang kami hormati guru kita dan beberapa Ustadz Ahmad Fadilah RC SPDI, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada para tamu undangan segenap jemaah sekalian. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam nikmat dan karunia, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita pada malam hari ini duduk bersama-sama bersilaturahim di mushola kebanggaan kita, yaitu mushola Ikhlas, dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dan mengamalkan sunnahnya. Oleh karena itu kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang kami hormati, tentunya saya mewakili sebagai Ketua DKM Mushola Ikhlas sekali lagi mohon maaf, dan tentunya merupakan bagian dari kami merasa ada sesuatu hal yang berat. Tapi di balik maaf ini ada ucapan terima kasih yang begitu besar. Kenapa? Karena acara ini tidak bisa terselenggara dengan sendirinya. Jadi butuh yang namanya kita semua. Kenapa seperti itu? Rasulullah berjuang itu nggak sendiri, Bu, bapak-bapak. Jadi Rasulullah berjuang dengan istrinya, dengan sahabatnya, dan tidak hanya dengan sahabat dari sini, tapi dengan hartanya juga. Nanti Ustaz kita akan menjelaskan lebih detail. Tapi di sini saya sedikit menggambarkan bahwa di dalam kita berdakwah, Rasulullah pun segala sesuatunya butuh yang namanya bantuan. Oleh karena itu, acara seperti ini bukan berarti kami keliling ke rumah-rumah meminta bantuan, bukan berarti kami tidak mampu, bukan berarti kita tidak minta-minta, tapi kita mengajak, mari, ini demi syiar kita, demi dakwah kita. Kita tahu mungkin saya, ibu-ibu, bapak-bapak udah mengenal ini sebenarnya dari tahun-tahun, tapi anak-anak kita dia harus diingatkan lagi. Inilah bentuk dari peringatan. Jangan sampai orang makan itu peringatan lagi. Kita ini regenerasi, Bu. Kita lihat ibu, bapak-bapak sebelah kanan kita, anak-anak remaja semua. Bersyukur dan beruntung anak remaja kita melakukan kegiatan yang positif. Nah ini yang penting. Makanya butuh kita perhatian dari orang tua. Tidak hanya dalam bentuk perhatian orang tua, tapi juga butuh yang namanya bantuan. Oleh karena itu, saya minta maaf kalau anak-anak kami ngetok pintu. Assalamualaikum Bu, Pak, sini dari Mushola Ikhlas, minta bantuannya. Berapapun yang diberikan kami terima, asalkan itu Bapak memberikan dengan ikhlas. Itu yang paling penting sebenarnya diinginkan. Jadi bukan berarti uang yang ada kami terima, yang ada di kami itu harus dihabiskan, bukan begitu. Banyak yang harus dilakukan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Mushola Ikhlas salah satunya adalah di anak-anak remaja kita adalah tahsin. Setiap Sabtu malam Ahad. Silakan Bapak Ibu, anak-anaknya remaja
terutama yang laki-laki bisa ikut di musola Al-Ikhlas setiap Sabtu malam minggu. Bayangkan Bu, malam minggu anak kita ngaji. Coba, ini zaman sekarang ini susah yang namanya ngaji. Tapi kami sebagai DKM punya perhatian lebih pada anak kami. Kenapa? Karena ini generasi kita. Jangan sampai mereka melakukan hal yang negatif. Dan saya berharap ini juga bisa ditularkan dari para yang lainnya. Oleh karena itu, uang yang kami punya itu kami manfaatkan untuk seperti itu. Bayar guru, terus anak-anak kita ngaji kan nggak mungkin minum doang Bu, kasihan. Kita kasih makanan, maunya makan apa, itu kita kami berikan. Jadi disitulah letak bagaimana pengelolaan keuangan kami. Ibu harus bisa pahami bahwa kami juga tidak menerima uang yang misalkan kalau Jumatan dapat kotak amal 2 juta, 4 kali 2 8 juta kan? Masjid, musanya ada. Justru disinilah kami mengajak kepada para jamaah sekalian dan alhamdulillah Ibu bisa lihat titik-titik musola kita sekarang udah ada kipas angin. Kemarin nggak ada. Ya mohon maaf, tahun lalu kita ngadakan acara ini, ibu-ibu teriak Pak kipas angin, waduh saya ya panas. Oke, alhamdulillah kita ajak jamaah, kemudian dari musola juga kita juga berikan. Alhamdulillah sekarang hampir nggak ada muat kali kalau titik lagi kalau kita pasang banyak kita masuk angin kan gitu. Jadi kita jeda-jeda supaya anginnya juga nggak terlalu fokus pada kita. Tapi pada prinsipnya adalah kami bersyukur alhamdulillah dari inilah dari jamaah kemudian kembali lagi ke jamaah dan tentunya bentuknya beda-beda Bu. Bukan cuma makanan yang kami berikan kembali tapi juga ilmu yang kami berikan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini program kami mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus istiqomah. Setiap Sabtu pada subuh, setiap Sabtu bukan Sabtu, maksudnya setiap hari pada subuh kita selalu baca kitab. Mungkin ibu-ibu sering dengar, setiap subuh di musola Al-Ikhlas baca, kedengeran ada orang baca aja. Itu kita baca Bu. Ini buku yang di kanan kiri kita ini pengarangnya bukan orang sembarangan, dicetak kemudian untuk dipelajari. Nah kapan kita pelajarinya? Kita ilmu kita sebatas kemampuan kita, belum sampai seperti mereka. Alhamdulillah dia bikin buku, kita tinggal baca, cuma dengerin, dan pahala. Coba bayangkan, sampai kapan kita mau belajar? Nah disinilah saya sebagai pengurus musola Al-Ikhlas berusaha untuk melakukan sesuatu bagaimana bagi baik diri saya pribadi maupun jamaah sekalian, bahkan anak-anak kita terus bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan insya Allah berkat doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini istiqomah. Dan perlu kami sampaikan bahwa juga di musola Al-Ikhlas ini juga ada pengajian anak-anak yang sore hari sama Ibu Ustazah Burjati, dan terakhir kita juga bentuk majelis taklim ibu-ibu yang dilakukan setiap Sabtu siang. Ini kenapa? Ini diarahkan dari pimpinan kami tadi sudah hadir. Ketua DNI Cabang Pasarbo tadi berhubung dia ada undangan lagi, jadi tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai acara kita. Tapi yang diarahkan adalah coba bentuk majelis taklim ibu-ibu, karena ibu-ibu lah yang akan membentuk anak-anak kita jauh lebih baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini dan sekaligus menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita, dan tentunya semua menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf anak-anak kami kalau mengganggu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita itu saya perlu sampaikan juga yang kita mintai kata karena kasarnya seperti itu RT 6, RT 7, RT 8, 11 kita sering kita aja. Alhamdulillah bisa kita siapkan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu saya atas nama mewakili pengurus DKM Al-Ikhlas mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan menjadi pahala dan menjadi saksi di dunia ini untuk bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kegiatan ini karena mungkin berhitung hari kita memasuki bulan suci Ramadan, kami atas nama pengurus juga mengucapkan mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan, baik perkataan kami dari pengurus, perbuatan kami dari pengurus, tentunya apa yang kami pikirkan dan perbuatan kami mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang merasa tersakiti. Karena prinsipnya, kenapa namanya Al-Ikhlas? Dulu namanya Al-Mu'minun. Kalau ibu-ibu belum tahu sejarahnya musolanya Al-Mu'minun. Tapi ternyata orang-orang beriman kurang,
Sekarang kita cari orang, filosofinya orang-orang yang ikhlas. Karena dari keikhlasan, insya Allah menjadi orang yang mukmin, dan mukmin itu akan meningkatkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya perlu sampaikan juga bahwa setiap Ramadan, nah ini juga sekaligus nih rangkaian kegiatan kami. Setiap Ramadan itu ada yang namanya kegiatan Ramadan Ceria. Nah, Ramadan Ceria ini kita khususkan kepada anak-anak kita yang kecil-kecil nih. Setiap Sabtu dan Ahad kita nyebut minggu itu sekarang kalau bisa diubah bu, bapak-bapak. Ahad kalau bisa. Jadi mulai hari ini anak-anak kita bentuk pemahaman agama kita dengan baik. Jadi Ahad itu menjadi bahasa yang bukan jadi nanti jadi Ahad sih. Jadi padahal itu bahasa kita bukan Islam, tapi jadi aneh gitu anak-anak kita. Makanya dari sekarang kita coba pelan-pelan. Jadi satu Ahad setiap hari, setiap pekan itu ada Ramadan Ceria. Dan biasanya kita ada kegiatan sampai dengan berbuka puasa bersama. Jadi kegiatannya salah satunya adalah bisa lomba, bisa ada yang lain. Nanti dipandu sama anak-anak kita yang remaja Mushola Al-Ikhlas. Demikian. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan kita sampaikan kembali pengumuman berikutnya, biasanya dalam bentuk grup WhatsApp ya, atau kita tempel dalam pergi Ramadan ini. Tentunya kita ingin menghidupkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam hal ibadah. Mohon maaf sekali lagi karena ini perlu saya sampaikan, karena ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus, baik dari sisi kami secara pribadi, personal ataupun dalam hal kemaslahatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.